Pernah nggak sih awalnya cuma mau beli satu barang saja, tapi belanjaan tiba-tiba penuh dengan barang lain yang sebenarnya tidak ada dalam rencana kita. Mulai dari barang lucu, produk yang sedang diskon, sampai barang yang rasanya sayang kalau nggak dibeli. Kenapa sih kita begitu mudah tergoda untuk membeli sesuatu? Ternyata, keputusan membeli tidak selalu didasarkan pada kebutuhan. Ada banyak faktor psikologis, sosial, dan pemasaran yang tanpa sadar mempengaruhi pilihan kita. Mari kita cari tahu bersama-sama. Pernah nggak kamu belanja barang yang sebenarnya nggak butuh cuma karena lihat tulisan diskon besar kamu jadi beli? Hati-hati, itu tandanya otak kamu sedang kena sihir yang licik. Lihat, itu namanya takut kehilangan kesempatan. Dalam psikologi disebut loss aversion. Otak kamu nggak mau rugi. Begitu membaca diskon 70% yang muncul bukan hemat 350.000, tapi kalau nggak beli aku rugi banyak. Padahal sepatu itu tadi pagi nggak masuk daftar belanjaan sama sekali. Ilmuwan behavioral economy Kahneman and Tversky menemukan bahwa rasa rugi karena kehilangan kesempatan 2 kali lebih kuat daripada rasa senang mendapat keuntungan. Jadi, toko pintar memanfaatkan hal ini. Mereka bikin kamu merasa sudah memiliki potongan harga itu. Kalau kamu nggak beli, otakmu berteriak hilang, padahal hasilnya kamu nggak hilang apa-apa. Setelah uang keluar, barang yang kamu beli mungkin cuma dipakai sekali atau bahkan cuma di-fit-in aja lalu disimpan. Tapi tagihan kartu kredit tetap datang. Itulah namanya jebakan diskon. Kita fokus ke apa yang dihemat, bukan ke apa yang dibelanjakan. Pernah nggak sih kita melihat satu produk yang sedang viral di media sosial, lalu tiba-tiba merasa ingin membelinya, padahal sebelumnya kita tidak pernah terpikir untuk membeli barang tersebut. Nah, kondisi seperti ini seringkali berkaitan dengan FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO merupakan rasa takut tertinggal dari orang lain. Kita merasa khawatir jika tidak mengikuti tren yang sedang populer. Kita akan dianggap ketinggalan zaman atau tidak sama dengan lingkungan pergaulan kita. Perasaan ini sebenarnya sangat manusiawi karena pada dasarnya manusia ingin diterima dan menjadi bagian dari kelompok sosial. Masalahnya, banyak perusahaan dan pemasar memanfaatkan kondisi psikologis ini. Mereka membuat produk terlihat sangat menarik melalui review viral, promosi besar-besaran, atau bahkan label seperti limited edition dan stok terbatas. Ketika banyak orang membeli dan membicarakan barang tersebut, kita mulai merasa bahwa kita juga harus memilikinya. Pada saat itulah keputusan membeli seringkali tidak lagi didasarkan pada kebutuhan. Kita membeli bukan karena barang tersebut benar-benar berguna bagi kita, tetapi karena ingin ikut tren dan tidak merasa tertinggal dari orang lain. Akibatnya, setelah barang dibeli, tidak jarang kita justru merasa biasa saja atau bahkan menyesal karena ternyata barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Sebagai konsumen, penting untuk menyadari kapan kita sedang dipengaruhi oleh FOMO. Sebelum membeli sesuatu, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah barang ini akan tetap bermanfaat bagi saya beberapa bulan ke depan? Atau saya hanya tertarik karena sedang viral dan banyak digunakan orang lain? Jadi jangan sampai FOMO membuat kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana batas antara kebutuhan dan keinginan seringkali menjadi kabur dalam perilaku konsumen. Secara sederhana, kebutuhan atau need
merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, keinginan atau want merupakan sesuatu yang kita inginkan untuk memberikan kenyamanan, kesenangan, atau kepuasan tambahan, tetapi sebenarnya tidak harus dimiliki. Namun dalam praktiknya, membedakan kebutuhan dan keinginan tidak selalu mudah. Salah satu penyebabnya adalah strategi pemasaran modern yang semakin canggih. Iklan tidak lagi hanya menjual produk, tetapi juga menjual perasaan, gaya hidup, dan citra diri. Konsumen dapat merasa bahwa membeli sesuatu produk bukan sekedar lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Sebagai contoh, seseorang mungkin sudah memiliki ponsel yang masih berfungsi dengan baik. Namun, ketika melihat iklan ponsel terbaru dengan fitur yang lebih canggih dan desain yang lebih menarik, ia mulai merasa bahwa ponsel lamanya sudah tidak cukup baik, padahal yang berubah bukan kebutuhannya, melainkan keinginannya. Selain itu, banyak orang menggunakan aktivitas belanja sebagai bentuk self-reward atau hadiah untuk diri sendiri. Sesekali hal ini memang tidak masalah, namun jika dilakukan secara berlebihan, seseorang dapat terjebak dalam kebiasaan membeli barang untuk mendapatkan kepuasan emosional sesaat. Perasaan senang tersebut biasanya hanya bertahan sebentar, sementara uang yang dikeluarkan tetap berkurang. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap alasan di balik setiap keputusan pembelian. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan saya? Atau hanya keinginan yang muncul karena pengaruh iklan, tren, atau bahkan emosi sesaat? Nah, sampai di sini udah ngerti kan kenapa kita gampang tergoda buat belanja impulsif. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita untuk stopnya? Nah, sampai di sini solusi konkretnya. Dan tenang, ini bukan teori yang ribet kok. Ini hal-hal kecil yang bisa langsung kita terapin hari ini juga. Tips yang pertama itu metode 3D atau 24 jam. Nah, sebelum kita pencet tombol check out, coba kita berhenti sebentar, tarik napas, lalu kita tanya kepada diri kita sebanyak 3 kali. Ini barangnya kita butuh sekarang, butuh nanti, atau cuma pengen aja? 3 pertanyaan simpel ini bisa berdampak yang luar biasa, karena dari situlah kita mulai mengaktifkan logika dan mulai jujur sama diri kita sendiri. Kalau masih ragu, coba strategi 24 jam. Jadi, kita endapkan dulu barang itu ke keranjang belanja, jangan langsung sampai dibayar. Tunggu sampai besoknya. Nah, kebesokan harinya, kalau kita udah lupa, itu tandanya barang itu cuma keinginan sesaat, bukan kebutuhan. Selanjutnya, tips yang kedua, matikan notifikasi aplikasi belanja kita. Ya, ini kedengarannya memang sepele. Tapi, secara psikologi, notifikasi itu adalah trigger visual, sinyal kecil yang tanpa sadar ngajak otak kita buat masuk ke mode belanja. Dengan matiin notifikasinya, kita udah memutuskan satu rantai pemicu sebelum godaan itu bahkan sempat muncul. Simpel kan? Tapi itu sangat efektif. Tips yang pertama ini, itulah namanya konsumen cerdas. Bukan cuman belanja, tapi belanja dengan sadar dan terencana. Karena pada akhirnya, uang yang kita hemat hari ini adalah kebebasan finansial yang akan kita bangun di masa depan.